Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali meskipun via dunia maya, via jaringan, namun tidak akan menyorot atau menyurutkan semangat kita untuk belajar bersama dalam rangka mempelajari ilmu-ilmu Allah, diantaranya mempelajari alat untuk memahami Al-Quran, yaitu balaghah ya. Itu marilah kita mulai acara kita dengan membaca Al-Furqan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kemarin saya bahasnya masih bab fasohah mufrad ya. Ya, Najimah. Tes. Ya, Ustaz. Ya, oke. Baik, saya ulangi lagi nanti biar jelas tentang fasohah itu. Nanti saya lanjutkan ke fasohah yang lainnya ya. Yang lainnya nggak apa-apa, sambil melihat nanti bisa juga sambil minum atau apa, karena udah siang ini capek pasti ya. Kalian dari tadi pagi ada kegiatan daring otomatis depan komputer atau depan laptop itu bikin capek. Ya nggak apa-apa, nanti sambil siapkan kopi atau apa biar nanti tetap fresh ya. Baik, saya lanjutkan lagi yang telah kita bahas kemarin tentang fasohatul mufrad. Secara ringkas, kemarin kita udah bahas bahwasanya fasohatul mufrad itu kefasihan kata ya. Kata dianggap fasih ketika kata tersebut terbebas dari pengucapan huruf yang berat atau disebut dengan tanafurul huruf, terbebas dari makna yang sulit dan tidak menyalahi kaidah, serta terbebas dari kata yang tidak disukai pendengarannya. Contohnya kemarin udah kita bahas ini kan, secara ringkas ini contohnya. Antaranya adalah ho, itu kata yang sulit diucapkan ya, karena ada kedekatan makhraj. Makanya kata ini dianggap tidak fasih. Kemudian lagi kata ini juga, kira-kira yang mana ini? Mustasyirat. Oke, mustasyirat itu termasuk juga kata yang tidak fasih karena apa istilahnya? Dia itu ada beberapa huruf yang susah diucapkan karena kedekatan makhrajnya ya. Makanya kata ini juga dianggap tidak fasih atau tidak baku. Kemudian selain itu juga ada ghorobatul isti'mal yang susah dimengerti. Karena kata ini selain juga susah dimengerti, penggunaannya kurang tepat dalam susunan atau dalam suatu ungkapan ya. Karena memiliki makna yang ganda atau makna yang ambigu ya. Kata musyarat ini ada dua arti. Yang satu itu seperti pedangnya Surat, jadi wajahnya atau mungkin hidungnya seperti mancung seperti pedangnya Surat, sangat ini sekali, mancung sekali. Atau makna yang kedua adalah bagikan sirat atau bagikan lampu, berarti wajahnya atau hidungnya juga berkilau gitu. Nah, ini tidak jelas mana yang dipilih oleh penyair, salah satu harus. Gak bisa maknanya dua-duanya, itu nanti jadi gak jelas gitu, ambigu. Ini juga antara yang lainnya, ghorobatul isti'mal itu juga tidak bisa dimengerti juga karena kata ini jarang digunakan, yaitu kata takakatum. Jarang digunakan sehingga orang Arab itu tidak paham kata ini. Karena jarang digunakan maka kata ini dianggap tidak fasih ya. Atau jahlanja dan sebagainya. Dan mukhalaftul qiyas seperti ini, al-ajlal ini juga enggak fasih karena menyalahi kaidah sharaf. Harusnya al-ajal tapi ditulis oleh penyair jadi al-ajlal, itu kan tidak baku dan tidak sesuai dengan kaidah sharaf ya. Yang kaidah sharaf itu yang benar itu apabila ada huruf yang sama dalam satu kata, maka salah satu hurufnya harus dilesapkan atau
beri tasdid ya. Contohnya al-ajal jadinya al-ajal. Kalau ini tidak suka pendengaran karena memang kata ini dianggap dia itu tabu. Kalau diucapkan jadi kurang tepat. Makanya termasuk kata yang tidak baku atau tidak fasih. Mestinya bisa diganti dengan kata fakhorot daripada jafahot. Kalau jafahot itu artinya pahit dalam makanan, maka padahal maksudnya untuk menyatakan kegembiraan atau kebanggaan, maka nggak tepat kata ini. Atau kata ini jadi kata yang gak enak didengar karena katanya tuh konotasinya negatif ya. Yang penting menggunakan fakhorot. Oke, selanjutnya kita bahas tentang fasohah kalimat ya. Tadi fasohah kalimat atau fasohah mufrad. Ini diantara contoh-contohnya. Sebagian sudah saya terangkan. Contohnya ini kemarin juga sudah. Sekarang kita menginjak ke bab berikutnya itu fasohatul murokab atau kefasihan kalimat. Kalimat dianggap fasih ketika kalimat tersebut terbebas dari satu tanafurul kalimat atau kata-kata yang susah diucapkan. Seperti ini. Wa kabru harbin makanan kafru lasa kurba kubri harbin kabru. Qabru harbin. Qabrun ini sebenarnya fasih. Tapi ketika digabung dengan kata harbin, terus kafrun, terus kurbun itu menjadi susah diucapkan. Karena susah diucapkan, maka kalimat ini menjadi kalimat yang tidak fasih. Ini juga yang bawahnya akilani lakti ahmil ali salli dan sebagainya itu juga nggak fasih. Oke, karena susah diucapkan. Selain itu do'fu ta'lif, suatu ungkapan dianggap fasih ketika ungkapan tersebut sesuai dengan kaidah shorof atau susunannya bagus. Namun apabila susunannya itu tidak bagus atau salah seperti ini, maka dianggap tidak fasih. Fil baiti ar-rajulu, yang benar adalah fil baiti rajulun. Ni'ma Zaidan al-karimu, yang benar adalah ni'mal karimu Zaidun. Dengan takkid itu ada dua. Takkid itu susah, ya, susah dimengerti. Jadi atau semrawut bisa juga. Kesusahan suatu ungkapan itu ada dua macam. Pertama kesusahan lafaz atau lafaznya susah dimengerti secara umum. Kemudian yang kedua adalah takkid maknawi. Secara makna sebenarnya sudah bisa dimengerti per kata. Namun ketika digabung jadi satu maknanya jadi ada yang aneh. Nah, contohnya di sini saya akan contohkan. Ini contoh takkid lafzi. Kata jafahot ini susah dimengerti oleh orang Arab. Makanya karena ada satu kata yang susah dimengerti oleh orang Arab, jadinya satu kalimat ini menjadi kalimat yang takkid, yang muakkad atau yang susah dimengerti lafadznya. Oke. Untuk berikutnya takkid maknawi. Ini contohnya saat tulbu bu'adadar ankum litaqrabu wa taskubu ainaya adumu litajmudu. Terus coba apa itu takkid maknawi? Dari contoh ini kita akan paham. Saat tulbu bu'adadar seakan mencari rumah yang jauh ankum dari kalian litaqrabu supaya kalian bisa dekat. Wa taskubu ainaya adumu litajmuda dan akan mengalir air mataku kemudian mengering. Bukan mengering ya, agar mengering atau agar membeku atau agar mengering. Kan aneh. Mengalir agar mengering, aneh kan? Tak bisa dimengerti. Saya cari rumah yang jauh agar kita bisa dekat loh. Jauh, rumahnya jauh ya jauh. Gak mungkin bisa dekat loh dengan jaraknya rumah yang jauh itu. Kalimat ini jadi ambigu, nggak jelas ini. Maka kalimat ini dianggap tidak fasih. Ya ini dari 4 atau 3 macam model ini itu udah bisa dijadikan alasan untuk meneliti atau menganalisa suatu ungkapan. Apakah ungkapan itu fasih atau tidak. Selanjutnya adalah tambahan seperti kathratu tikror, terlalu banyak pengulangan. Karena terlalu banyak pengulangan selain tidak bisa dimengerti,
Dan juga bisa juga tidak bisa atau susah diucapkan. Contohnya kuntu kama kunta wa kuntu siron, itu kan gak jelas gitu. Maknanya jadi apa sih maknanya? Jadi aneh gitu. Silakan untuk screen ya, screen layarnya ini. Jadi kalimat ini jadi tidak baku. Yang ini juga sama. Ini terlalu banyak idhofat. Kalau tadi terlalu banyak pengulangan, satu kata diulang-ulang beberapa kali. Kalau ini enggak, ini terlalu banyak idhofah. Idhofah terlalu banyak, itu jadi susah dimengerti juga. Contohnya dalam bahasa Indonesia itu, aku bertemu dengan teman-temannya, teman kakek, saudaranya angkat kakekku. Coba bayangkan, kalian dengar kata itu. Bingung kan? Sama, saya juga jadi bingung juga kalau dengar kata itu dari orang lain. Makanya ini hamamatu jara'an jumadil jandal isja'i fa anta bimar'an min su'ati mumasma'in. Hadza kabidu sarji farasin fula min zaid. Aneh kayak gitu. Terlalu banyak idhofah. Ini satu idhofah. Idhofah lagi terlalu banyak. Jadi susah dimengerti. Kalimat ini juga kalimat yang tidak fasih. Ini juga sama. Ini terlalu banyak kata sifat malahan. Kalau yang tadi idhofah, sekarang kata sifat. Contohnya, danin ba'idin mahibbin mubagid bahit agharru hulwan mumir layin syarish. Dia dekat, jauh, mencinta, membenci, senang, malang, manis, pahit, lembut, kasar. Aneh kan? Kok gini? Yang mana ini? Contohnya kalian diberi suatu ungkapan dari orang lain. Kamu itu cantik jelek, umpamanya. Terus dekat jauh, mencinta membenci, senang susah, manis pahit, kasar lembut. Loh, dua kan aneh kan jadinya. Terlalu banyak juga kata-katanya. Kalimat ini juga kalimat yang tidak fasih. Bentar. Ada error nih. Laptopnya error. Yang lain tolong di unmute ya, yang berbicara untuk yang presentasi tidak membuat suara. Emang berhenti tak ini? Bapaknya kawan lo. Iya, bapaknya lol lah. Tapi masih direkam guys. Oh iya, direkam. Siapa tuh, Arin? Arin Waharin. Siapa tuh? Direkam lupa. Ngekek. Apa yang
Lo iki bapaknya nang di Rek? Les. Bapaknya live nggak sih? Lagi error tadi. Menghadapi Jam kos lagi ya apa iki? siapa itu? Menjamet teh. Sambil Tindi wah tindi. Guys, nggak ada yang mau ngechat bapaknya tah. Disusul coba ya. Sudah masuk. Chat nih. Tolong kalau ada perangkat dua yang dinyalakan itu di salah satunya tadi. Karena suaranya Oke, mohon maaf sekali tadi ini ya apa error apa HP apa laptopnya ya. Jadi saya ini akan ulang. Alhamdulillah kalian masih setia menunggu. Oke, kita masuk kembali. Tadi sekilas sudah saya jelaskan tentang eh, itu tadi fasohatul murakkab atau fasohah kalam ya. Lanjutkan kembali fasohah kalam tadi sudah cukup jelas. Mudah-mudahan nggak error. Oke. Dari penjelasan tadi ada pertanyaan tentang fasohah kalam. Yang jelas ada 3 macam ciri itu ya. Yang lainnya itu tambahan. Yang perlu dipahami ya 3 macam ciri itu. Yang lainnya kayak fasohah dari fasohah kalam atau fasohah murakkab ini. Yang inti adalah yang pertama, suatu kalam, suatu kalimat dianggap fasih ketika kalimat tersebut terbebas dari tanafurul kalimat atau kata-kata yang susah diucapkan. Terbebas dari du'fu taklif, susunan kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah nahwu ya. Ingat nahwu. Kalau murakkab atau kalam itu dihubungkannya dengan nahwu. Kalau apa? Kalau kata atau fasahatul mufrad atau kalimat itu hubungannya dengan nahwu. Kemudian terbebas dari takkid, baik susah dimengerti. Jadi kalimat itu harus terbebas atau bersih dari kalimat yang atau kata-kata yang susah dimengerti. Kalau ada satu kata yang susah dimengerti, maka keseluruhan kalimat atau seluruhan kalimat ini dianggap dia itu kalimat yang tidak bagus.
Nah, ringkasnya seperti itu. Ada Bu Fasahatul mutakalim. Tadi udah kita bahas tentang fasahatul murakkab atau kalam. Nah, kemudian kita akan belajar lagi tentang fasahatul mutakalim. Sebelum kita bicara tentang fasahatul mutakalim, ada hal yang mau ditanyakan dari ini? Dari fasahatul murakkab ini? Kalau enggak, saya mau ngecek ya pemahaman kalian ya. Baik, contoh dari kata yang tidak baku, kalimat yang tidak baku, karena sebabnya karena tanafurul kalimat, atau terdapat kata-kata yang susah dimengerti di dalamnya. Apa contohnya? Nggak dengar suaranya kamu Mut itu. Farah Maulidah. Apa contohnya? Yang ambigu-ambigu itu. Ya, yang yang tanafurul kalimat. Atau karena terdapat di dalamnya kata-kata, bukan susah dimengerti, kata-kata yang susah diucapkan. Apa contohnya? Silakan. Ini yang Dosun. Dosun. Ini mana tuh Farah Maulidah yang mana tuh ini? Kok? yes. Iya. Ya, dosun terus mana? Kalimat bukan kata, kalimat. Nggak nulis contohnya, Ustaz. Oke, di modul sudah ada sebenarnya. Nanti tinggal dilihat di modul ya. Saya coba ini kan di modul ya. Dari modul saya coba share. Di modul udah ada semuanya pastinya. Ya. Suatu kalimat dianggap tidak fasih ketika kalimat tersebut itu terdapat di dalamnya tanafurul kalimat atau kata-kata yang susah diucapkan. Ini contohnya. Ya, nala, oke, baik. Yaitu ada kata di sini mana nih? Bi rafi'i arsy syar'i mithluk yashra' loh. Raf, ra, fa, ain, ra, shin, ra, ain. Ini terlalu banyak kata-kata yang susah diucapkan. Ini kalau satu tok diucapkan, rafa itu gampang. Arsh gampang, syara' gampang. Tapi ketika digabung jadi satu jadi susah diucapkan. Maka kalimat ini jadi kalimat yang tidak baku. Sama juga ini. Kalau ini ya sama juga susah. Termasuk tanafurul kalimat. Karimun matamdahu amdahu wal waru ma'i wa idza ma lumtuhu. Ini juga sama. Dalam bahasa yang lainnya, contohnya dalam bahasa dalam bahasa Inggris itu juga terdapat kan seperti itu. Ada kata-kata yang susah dimengerti ya dalam bahasa Inggris ya. Contohnya ini, she shells by the seashores.
Yang lainnya ini. Can, you can, a can, as a candy can, a candy can. Itu juga termasuk kalimat yang tidak baku dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Jawa juga ada ono, laler, menclo, neng, lore, rela. Ini susah juga. Ini termasuk kalau dalam analisa balaghah, khususnya dalam hal fashahat tadi, termasuk dianggap tidak fasih. Itu dalam bahasa Madura itu beda, bedena, beda, beda gitu. Juga susah. Terus dalam bahasa Indonesia ada lagi kuku, kaki, kakek, kuku. Nah, itu termasuk juga contoh-contoh kalimat yang baku karena susah diucapkan. Yang kedua, dha'fu ta'lif, karena ada dha'fu ta'lif atau kalimat yang strukturnya itu tidak berdasarkan aturan nahwu yang baku. Contohnya ini, jazabanuhu abal gilani an kibari husni fi'lin kama jazas ini mar. Mana yang tidak baku ini? Karena domir ini dia rujuknya itu enggak ada. Maksudnya ini apa? Hunya kemana? Itu enggak jelas. Harusnya kan sebelumnya diucapkan dulu orangnya. Tapi ternyata hunya itu maknanya adalah abul ghoilan. Tapi kok disebutkan setelahnya? Ini kan aneh. Tidak sesuai aturan. Mestinya kan subjek, predikat, objek gitu. Dalam bahasa Arab dan juga dalam mungkin satu ungkapan kalimat ya yang benar ya sesuai dengan aturannya, yaitu kalau jumlahnya fi'liyah ya awalnya fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ul. Tapi kalau jumlah ismiyah ya tada, khobar seperti itu. Jadi sini kan fi'il, ini fa'il, tapi ini apanya? Mana rujuknya ini? Ini sudah nggak jelas ini maknanya jadinya. Karena susunan kalimat juga salah. Yang berikutnya takkid, karena suatu ketidakjelasan dari maksud yang diucapkan. Itu juga termasuk jenis cacat yang ketiga. Yang kalimatnya juga kalimat yang nggak baku, walaupun cuma satu salah gitu. Contohnya ini, faqat walam yakhuna biha bihim syamun al hasabil aghori dalail. Kata jafakhat ini tidak sesuai pendengaran. Itu susunannya kalimat ini tidak baku. Kenapa? Ini setelah fi'il harusnya setelah itu mungkin fa'ilnya seperti ini yang benar. Jafakhat bihim syamun dalail yang benar. Tapi di sini susunannya gini, jafakhat wahum la jafakhuna biha bihim, kan aneh. Susunannya buradul lah. Nanti silakan aja bagaimana menurut pendapat kalian, tulis di sini ya. Tentang kalimat tadi. Oke, berikutnya. Ini contoh yang lain. Ini termasuk yang tidak baku. Nasyara al-maliku al-sinata fil madinah. Nasyara al-maliku uyunahu fil madinah. Itu contoh. Sama-sama aja. Al-sinah ini kan artinya adalah lidah. Masa raja menyebar lidah-lidahnya di kota? Kan nggak jelas. Kalau mata aja masih mending. Raja menyebar mata-matanya kota pakai kata uyun. Dan al-sinah, padahal artinya al-sinah di sini maunya itu uyun atau mata-mata. Ya ternyata menggunakan al-sinah atau jamak dari lisan. Kan salah jadinya. Kalimat ini juga tidak baku. Ini juga. Kalau ini takkid lafzi, yang ini takkid maknawi. Kalau takkid atau kesusahan pemahaman karena kita mendapatkan makna yang tidak jelas atau tidak baku. Ini contohnya tidak baku karena ada makna yang ambigu. Maknanya yang ambigu ya. Kalau kalimatnya, kata-katanya ini dimengerti satu persatu gampang, tapi ada satu ungkapan yang itu menjadikan maknanya jadi ambigu atau jadi nggak jelas. Contohnya ini. Saat dulu bubu ada darangkum litaqrabu wa taskubu ainaya bitumu'i litajamud. Saya akan mencari rumah yang jauh darimu supaya kamu bisa dekat. Kemudian mengalirlah air mataku, kemudian membeku, untuk membeku. Kan aneh. Dan ini nanti takkidnya kalian tuliskan. Ada berapa takkid. Baru nanti ke fashahatul mutakallim. Oke. Sekarang ke fashahatul mutakallim. Apa itu fashahatul mutakallim?
Nah, Itu ya. selesai pemahaman ini, kalian kan sudah memahami tadi ya, tentang kalimat yang dianggap fasih. Sekarang kita bicara tentang kalimat, atau bukan kalimat, orang yang dianggap fasih, atau pembicara yang dianggap fasih. Pembicara yang dianggap fasih ketika pembicara tersebut mampu menyampaikan apa yang dimaksud dengan lafadz yang baik dan fasih. Artinya, dia itu selamat dari cacat bahasa dari segi kata. Selamat dari cacat bahasa dari segi mungkin maknanya juga baik, gitu. Bisa dipahami dan jelas maksudnya. Kalau mampu seperti itu, maka mutakalim ini, pembicara ini dianggap pembicara yang fasih, atau terhindar dari fasahatu, atau ciri-ciri terhindar dari ciri-ciri fasahah yang buruk. Sekali lagi ya tadi ya, bisa sampaikan bahwasanya fasahatul mutakalim itu adalah kefasihan pembicara. Itu terjadi ketika ada seseorang itu yang berbicara tadi tidak terdapat di dalam ungkapannya kata-kata yang tidak fasih. Yang kedua, tidak dapat di dalamnya kalimat-kalimat yang tidak fasih atau tidak sesuai dengan aturannya. Jadi ada dua aturan itu dalam fasahatul mutakalim. Ringkasnya, fasahah ada 3: mufrad, murokab, mutakalim. Mufrad itu kata, murokab itu kalimat, mutakalim pembicara. Jadi kefasihan kata dilihat dari beberapa hal. Intinya ada 3: tanafurul huruf, ghurabatul istimal, mukhalafatul qiyas. Tanafurul huruf, ingat ini kata ya. Huruf-hurufnya itu kalau ada terdapat di dalamnya kalimat atau kata-kata atau huruf yang susah diucapkan, maka kalimat tersebut dianggap tidak baku. Atau karena kalau ada di dalamnya penggunaan yang keliru juga nggak baku. Atau mungkin untuk apa istilahnya, di dalamnya itu tidak sesuai dengan kaidah shorof, maka juga tidak baku. Kefasihan kalimat juga hampir sama. Kalau terdapat di dalamnya tanafurul kalimat, maka kalimat itu tidak baku. Atau ada di dalamnya untuk ta'lif, atau ta'kid ma'nawi, atau ta'kid lafzi, maka kalimat tersebut juga dianggap tidak baku. Sedangkan mutakalim, seorang pembicara itu, seorang yang dia itu dalam ungkapannya, dalam kata-kata yang diungkapkan itu semuanya, dia menggunakan kalimat yang baku atau tidak terdapat dalam ungkapannya itu kata-kata terus dan sebagainya dari yang berkorban. Yang mengucapkan. Tidak terdapat di dalam ucapannya itu cacat bahasa, baik cacat kalimat maupun cacat kata-kata. Terhindar dari uyubul murokab, terhindar dari uyubul mufrad. Ada pertanyaan? Ustaz mau bertanya. Silahkan. Kalau semisal tuh ini tuh kata-katanya memang sulit diucapkan, tanafurul kalimat. Tapi di sebuah kelompok itu bisa mengucapkan dengan fasih gitu dan mudah, nggak sulit. Terus itu dianggap tetap fasih apa enggak, Ustaz? Jadi dilihat secara keseluruhan. Suatu hal itu biasanya kalau dalam ungkapan itu susah diucapkannya itu karena kedekatan makhraj. Walaupun orang lain itu bisa membacanya dengan jelas, tetap aja itu dianggap tidak fasih. Jadi karena aturan tadi loh, aturannya itu ketika ada makhraj yang dekat dalam suatu kata dan kata itu berada dalam suatu kalimat, maka kalimatnya ini tidak fasih. Dan ada satu kata yang makhrajnya ada yang dekat itu juga fasih gitu. Jadi fasahatul kalimat, fasahatul murakkab itu saling berkait. Fasahatul murakkab atau fasahatul kalam itu ketika dia terbebas dari kecacatan secara kata. Kemudian setelah terbebas dari kecacatan secara kata, juga terbebas dari beberapa hal yang tadi saya terangkan ya. Tanafurul kalimat, dofu ta'lif, ta'kid itu ya. Nah, artinya tidak terdapat di dalam kalimat atau kata-kata tersebut itu kata-kata yang susah diucapkan. Jadi kalau masih ada yang susah diucapkan secara umum ya, sebabnya karena kedekatan makhraj tadi ya.
Walaupun orang lain bisa mengucapkannya, walaupun kita orang Indonesia itu gampang. Saya tahu kalau kita orang Indonesia itu lidahnya paling paling apa ya, paling fleksibel. Coba kalian bicara bahasa apapun tuh enak. Kalau belajar loh. Contohnya mana? Vikinaki coba. Vikinaki bahasa Rusia, pintar bahasa Prancis bisa, bahasa Jerman sedikit bisa juga, bahasa yuk sangat fleksibel sekali lidahnya itu. Berbeda dengan orang asing ya. Kalau kalian berbicara dengan orang Arab sendiri ya, orang Arab itu disuruh bahasa Inggris itu logat logat Arabnya masih kentara gitu. Contoh, karena bahasa Arab begini, masmuka, ismuka, abagi anda arif syekh, kata itu kayak gitu kan bahasa Arab ya. Tapi ketika mereka berbicara bahasa Inggris contohnya, there is Mr. Ya, seperti itu. Ada nada-nada yang masih ketahuan Arabnya. Begitu juga orang India. Coba orang India itu kalau ngomong bahasa Inggris mesti ada logat tersendiri, aksen sendiri. Contoh orang India itu misalnya ngomongnya itu pakai ada semacam T-nya itu ya. I don't understand. Terus that ada T-nya yang tentara gitu. Nah, kalau orang Indonesia khususnya ini ya, yang di Jawa ya, baik Jawa Tengah, Jawa Timur khususnya itu ya. Itu rata-rata mereka itu ketika mengucapkan ungkapan itu aksennya nggak kelihatan. Walaupun ada juga yang medok aksennya ya. There is a car. There is a car itu orang Jawa itu. Orang Madura there is a car taya. Itu ada tayanya itu. Itu orang itu kalau ini. Tapi sebenarnya bisa dilatih sih. Jadi nggak ada istilahnya dalam ini orang Indonesia itu kalimat sebenarnya nggak bisa diucapkan orang Indonesia itu sangat sedikit ya. Walaupun tergantung individu juga. Namun bagi orang Arab secara umum ini, secara mayoritas, mereka ketika berbicara itu makhrajnya harus sesuai gitu. Dan jangan sampai ada kedekatan makhraj. Itu makhraj itu susah loh sebenarnya. Kita belajar makhraj saja ya bagi yang hafal Quran umpamanya Amirah atau siapa yang hafal Quran atau Najimah sendiri mungkin yang hafal Quran mungkin. Ketika baca itu makhrajnya harus pas kan, dal itu ya. Loh, coba kalau makhraj tadi dibaca terus di dalamnya itu ada makhraj yang berdekatan seperti ini ya. Seperti kata ini. Coba. Mana coba? Ini kalau satu kata saja gampang gitu dibacanya. Mudah, ini dibaca semuanya coba gimana? Susah. Coba saya ngecek aja. Ngecek kalian aja lah yang bukan orang Arab. Orang Arab sendiri susah, apalagi kita. Tapi kita orang Indonesia ya, saya kan lebih mudah. Coba Filia. Kamu baca itu, Filia. Yang atas. Filia. Filia. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Dibaca. Yang atas tuh, Ustaz. Ya, iya, yang atas. Apa-apa latihan nggak ada harokat. Nggak ada harokatnya, Ustaz. Wa qabru wa harbin makanin qafru lisa kurba harbin qabru. Coba kamu baca itu. Wa qabru harbin bimakanin apa itu? Kofrin. Asal baca aja. Walaisa korbi koberi harbi koberi. Iya kan? Agak susah kan? Nah, sekarang yang bawah coba, yang bawah coba siapa ya? Haliza Fitriana. Haliza nggak ada videonya nih Haliza nih. Oke, Ustaz. Coba itu gimana tuh bahasa yang bawah nomor 2. Nah. Akil anil akti ahmil ala sali susah Ustaz. Iya kan? Ya itu makanya kalimat ini tidak baku. Kenapa? Susah, dibacanya jelas susah gitu. Nggak fasih ini kalimat ini. Nah, seperti itu.
Walaupun ada orang yang bisa baca cepat atau gampang, tapi secara umum kalimat ini dianggap tidak fasih. Karena mayoritas orang tuh susah bacanya. Oke, jelas ya? Jelas? Tadi yang tanya tadi Najma ya? Iya, Ustaz. Makasih, Ustaz. Oke. Ya, kalau sudah terbebas dari semuanya, maka orang itu dianggap dia orang yang fasih. Kalau enggak, dia kata-kata aja bisa mengucapkan dengan gampang, dengan fasih, dengan baku. Kalimatnya juga yang diucapkan juga baku dan fasih, maka dianggap dia itu mampu. Selain itu juga mampu menyampaikan maksud dengan lafaz yang tadi itu, maka dianggap dia seorang yang mutakalim fasih. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau nggak ada, nanti mohon dikerjakan. Waktu tinggal 2 hari, dikerjakan tugasnya sampai halaman 11 ya. Nanti langsung diupload di attachment di dalam Google Classroom. Jadi nanti di Google Classroom kalian silakan diupload di situ. Kalau sudah ngerjakan pakai versi kertas nggak apa-apa. Nanti kalian tinggal foto kertasnya, kalian masukkan ke attachment-nya atau di convert dulu jadi PDF, di attachkan di attachment di Google Classroom di kolom tugas itu yang kemarin saya bagikan itu ya. Kan ini sampai halaman 11 toh ya, ini toh sampai ini toh udah. Ya. Ya nanti kalau di Google Classroom-nya nanti kan kelihatannya seperti ini. Nah, ini. Namanya Apakah gambar saya ini bisa disaksikan? Ya ini. Seperti ini. Nanti di kolom tugas kalian itu muncul seperti ini. Kan ini ya, ini kolom tugas ya. Ini baru 21 yang baca, yang lihat. Yang sudah mengumpulkan baru 8. Ini kelas sains 3 kan ya. Ya, ini baru 8 yang sudah mengumpulkan. Yang sisanya ini 21 ini nggak tahu udah ngerjakan belum gitu. Ya itu mohon kan sampaikan yang lain-lain. Dan itu di-upload aja, boleh pakai tulisan tangan, asal kalian foto, kalian jadikan PDF sesuai urutannya tadi. Dimasukkan ke sini, ke attachment-nya sini, kemudian kalian tuh klik done, assignment done. Sudah ngerjakan intinya gitu. Oke. Yang sudah mengumpulkan 8 tadi ya. Oke. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Ini waktunya udah siang, waktu makan siang dan juga waktu rehat ya. Jadi kalian nggak terlalu banyak stres. Ya. Udah seharian penuh tadi depan laptop mungkin ya. Jadi kita cukupkan. Kalau ada yang masih belum jelas dari apa yang saya sampaikan tadi, bisa diulang lagi. Nanti saya share ini di grup Google Classroom ya. Nanti bisa kalian lihat ulang ini rekamannya dari apa yang saya jelaskan tadi. Kalau masih kurang jelas juga bisa nanti tanya nanti di grup itu di Google Classroom atau ke WA pribadi juga boleh. Jadi kalian bisa bertanya tentang hal yang kurang dipahami dari bab fasholah ini. Karena kalau sudah selesai dari bab fasholah nanti kita akan belajar lagi tentang muqaddimah dari ilmu balaghah yaitu ilmu ma'ani nanti. Oke. Itu saja, mudah-mudahan semuanya diberi perlindungan oleh Allah, dilindungi Allah, diberi kesehatan, diberi kelancaran urusannya, orang tuanya, keluarganya, semuanya saja diselamatkan oleh Allah, dimudahkan urusannya. Ya. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa Waalaikumsalam. Ustaz.